Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangwedane, peserta PPG dalam jabatan Batch 3 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Om Santi 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 Om. Aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, jadi Bapak absen terlebih dahulu. Ya. Gusti Agung Ayu Angga Suputri, Agung Ayu Astiti Tari, Gusti Agung Ayu Putri Lestiari, Gusti Ayu Agung Sintia, Kada Agus Relangga, Ketut Wirawan, Komang Murti Sejati, Wayan Kevin Widi Wiratama, Niputu Nika Yani Paramita, Niputu Tias Cika Winata, Niputu Widiantari. Sudah semua Pak absen ya? Baik, selamat sore anak-anak. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang kurang enak badan? Nggak ada ya. Jadi semuanya sehat. Kemudian perasaan anak-anak hari ini bagaimana? Senang. Ya. Kemudian kita coba ice breaking. Clue-nya adalah anak-anak cukup melakukan perintah saya apabila di depan yang saya katakan itu ada kata Bapak minta. Baik, Bapak minta anak-anak semuanya berdiri. Bapak minta kalian semuanya tersenyum. Bapak minta kalian angkat tangan kanan. Bapak minta turunkan tangan kanan. Bapak minta kalian tepuk tangan semuanya. Bapak minta kalian tertawa. Bapak minta duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah melanjutkan materi terkait moksa. Sudah siap dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian ajaran moksa melalui tayangan video dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai ajaran moksa melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat. Jadi nanti kita akan berdiskusi. Nah, sebelum ke kegiatan inti kita, jadi ada sebuah pertanyaan Bapak akan sampaikan. Jadi pertanyaan pemantiknya adalah, apakah moksa masih relevan diterapkan di zaman sekarang ini? Yang bisa silakan angkat tangan. Agung Tari, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, ya masih, terutama pada kehidupan masyarakat Hindu pada saat ini. Tepuk tangan untuk Agung Tari. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan tes diagnostik non-kognitif. Jadi Bapak sekarang akan share ke grup belajar kita, di grup kelas. Jadi silakan dijawab. Kalau sudah semua terjawab, jadi kalian langsung saja kirim jawabannya. Jadi kita akan lanjutkan kegiatan hari ini. Jadi ada sebuah video, jadi Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran
yang tentunya terkait dengan materi moksa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi silakan disimak, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan untuk kalian terkait video yang ditayangkan. Sayyidiyah adalah kebebasan yang tertinggi di mana atma, jiwa, dapat bersatu dengan Tuhan. Sekarang anak-anak siapa yang bisa menceritakan secara singkat video tersebut isinya tentang apa? Yang menjawab silakan angkat tangan, dan ketika menjawab Bapak mohon untuk berdiri. Silakan Agung Darile. Dan tingkatan moksa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama moksa, yang kedua adi moksa, dan yang ketiga para moksa. Iya, terima kasih Agung Dari, tepuk tangan untuk teman. Oke. Baik, kita lanjutkan sekarang terkait dengan materi moksa itu sendiri. Nah, moksa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dan moksa ini berasal dari akar kata muj. Jadi diingat baik-baik bahwa moksa itu akar katanya muj, yang artinya kelepasan atau kebebasan, atau melepaskan, bisa juga membebaskan. Ikatan ke duniawian itu sendiri. Jadi tugas kita adalah kita jangan sampai terbelenggu oleh yang namanya ikatan keduniawian itu sendiri. Karena tugas kita adalah memurnikan jiwa atau atman kita agar bisa mencapai moksa itu sendiri. Tadi sudah ditayangkan di video, jadi Bapak cuma ingin mempertegas kembali bahwa tingkatan moksa itu ada 4. Tingkatan moksa yang pertama adalah samipya atau jiwa mukti. Jadi deskripsinya adalah kelepasan yang telah dicapai semasa hidup di dunia ini. Samipya juga disebut dengan jiwa mukti dan hanya bisa diperoleh dengan cara melaksanakan yoga samadhi. Kita lanjutkan yang kedua. Tingkatannya disebut dengan sarupya atau sadarmya, yaitu tingkatan moksa yang dicapai ketika seseorang telah mampu mengatasi unsur maya dalam hidupnya, seperti Sang Buddha, Sri Rama, dan Krishna. Kira-kira ketiga ini merupakan tokoh apa anak-anak dalam agama Hindu? Awatara. Nah, kemudian yang ketiga, salokya atau karma mukti, yaitu keadaan yang telah mencapai kesadaran murni akan tetapi belum dapat menyatu dengan Brahman. Sebutan lain dari salokya adalah karma mukti. Atman yang telah mencapai salokya akan dapat mengetahui masa lampau, sekarang, dan akan datang. Ini yang keempat, sayujya atau purna mukti, tingkatan moksa yang paling sempurna di mana Atman telah bersatu dengan Brahman, disebut dengan Brahman Atman Aikyam. Nah, dari tingkatan moksa tadi kita beranjak ke jalan untuk mencapai moksa. Cara atau jalannya disebut dengan catur marga yoga. Catur itu berarti 4, kemudian marga jalan, yoga pengendalian diri. Ya. Yang pertama ada namanya jenana marga. Cara atau jalan untuk mencapai moksa dengan mempersembahkan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, bakti marga yoga, jalan pengabdian. Contohnya apa? Pagi-pagi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di sekolah, kita melakukan trisandhya di lapangan. Kemudian siang hari juga melakukan trisandhya, kemudian menjelang pulang juga trisandhya. Itu merupakan pengamalan dari ajaran bakti marga yoga, bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa itu sendiri, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, karma marga, jalan perbuatan. Cara atau jalan untuk mencapai moksa dengan perbuatan yang baik. Kemudian yang berikutnya raja marga, jalan meditasi dan pengendalian diri. Nah, ada Astanga Yoga namanya. 8 tahapan melaksanakan yoga atau jalan penyucian diri lahir dan batin untuk mencapai samadhi, penyatuan diri dengan Tuhan. Bagiannya adalah yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Sesuai dengan namanya asta. Asta itu artinya 8. Baik, untuk sekarang bisa dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Jadi anak-anak silakan membentuk kelompok masing-masing dengan beranggotakan 4 orang.
Silakan, bisa bergabung dengan anggota kelompoknya. Oke. Sudah ya? Sudah dengan anggota kelompoknya masing-masing. Baik, kegiatan diskusi kelompok kita hari ini adalah membahas sebuah studi kasus ya. Studi kasus tentunya yang berkaitan dengan materi Srade Moksa itu sendiri. Jadi anak-anak silakan diskusikan dengan teman kelompoknya terkait dengan studi kasus yang Bapak berikan. Oke. Bisa kita lanjutkan dengan presentasi? Bisa ya. Baik, karena semua kelompok sudah menyelesaikan studi kasus yang Bapak berikan, jadi untuk selanjutnya adalah presentasi dari masing-masing kelompok untuk ke depan. Kira-kira siapa yang mau tampil pertama untuk mempresentasikan hasil kerja diskusinya? Silakan. Kelompoknya Cika, jadi silakan. Nah, untuk kelompok yang lain Bapak mohon untuk menyimak, kemudian apabila ada yang kurang jelas, kurang paham dengan apa yang disampaikan, silakan ajukan pertanyaan lagi sebentar. Oke, untuk waktu dipersilakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi baik materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, ini pertama-tama terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjawab lembar kepada peserta didik nomor 1. Pertanyaannya, identifikasi dan jelaskan jalan moksa charter marga apa saja yang telah dilakukan oleh Iwan Sugeng dan kakek Nyoman lain. Jadi jawabannya yang pertama, Iwan Sugeng mempraktikkan jalan moksa berupa karma marga karena ia bekerja keras secara jujur dan berdana atau beramal kepada masyarakat kurang mampu. Sedangkan Nyoman lain mempraktikkan jalan moksa berupa jenana marga karena ia rajin mengajar mengaji kitab suci gratis kepada anak-anak desa dan selalu bersyukur atas apapun yang ia miliki. Jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, maka kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk para teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Jadi silakan anak-anak yang ingin bertanya. Silakan, Nani. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya akan bertanya dengan kelompok kita, yaitu menurut kamu bagaimana sih pengertian dari moksa? Baik, apabila sudah tidak ada penanya lagi, akan kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para mesanti. Berikan aplaus untuk kegiatan diskusi hari ini. Jadi semua siswa sudah mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompoknya. Begitu juga kalian sudah melaksanakan diskusi dengan baik ya. Kita merefleksi dan mengevaluasi kegiatan diskusi kita yang kita lakukan tadi. Oke. Yang pertama adalah terkait studi kasus yang Bapak berikan. Jadi sudah secara umum mampu kalian pecahkan, kemudian analisis, dan juga sudah mampu kalian memberikan jalan keluar yang didiskusikan oleh kelompok kalian masing-masing. Nah, kemudian untuk evaluasinya adalah ke depan kita perlu tingkatkan hal seperti ini lagi dalam kegiatan pembelajaran. Materi apapun yang kita pelajari, jadi wajib kita untuk aktif berperan serta dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk sekarang adalah kita akan melakukan tes formatif. Tujuannya adalah mengukur sejauh mana pemahaman kita terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang Bapak akan berikan atau bagikan tes formatifnya. Jadi ini bersifat individu.
Baik, anak-anak, saya kira waktu untuk mengerjakan tes formatifnya sudah berakhir. Jadi anak-anak silakan mengumpulkan jawabannya. Jadi dikumpulkan per kelompok dulu. Nanti Pak ambil ke kelompoknya masing-masing. Anak-anak, jadi sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, dari penjelasan Bapak terkait pemaparan materi moksa, kemudian dari video yang Bapak tayangkan, kemudian dari diskusi yang kalian lakukan tadi, dapat kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, moksa dapat dicapai oleh seseorang semasa hidup dan setelah meninggal. Kemudian yang kedua, catur marga yoga adalah 4 jalan untuk mencapai moksa. Jadi yang ketiga, Astanga yoga adalah 8 tahapan dalam menerapkan ajaran moksa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, jadi ada 2 pertanyaan kembali. Oke, yang bisa, jadi silakan berdiri dan berikan jawabannya. Oke, yang pertama, apa pemahaman Anda tentang ajaran moksa setelah mengikuti pembelajaran ini? Silakan, Widyantari. Yang kelima ada Pratyara, yang keenam ada Dharma, yang ketujuh ada Dhyana, dan yang kedelapan ada Semedi. Oke, berikan tepuk tangan untuk Widyantari. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan pemahaman ajaran moksa sudah dijelaskan secara detail, ya, dari pengertian, kemudian tingkatan, kemudian cara atau jalan mencapai moksa dan Astanga yoga itu sendiri. Kemudian masih ada satu pertanyaan nomor 2. Oke, bagaimana cara Anda menerapkan nilai-nilai moksa di sekolah maupun di rumah? Silakan, Wirawan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Adapun nilai-nilai penerapannya di sekolah dan di rumah, yaitu yang pertama belajar dengan lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua menjaga sikap dan ucapan. Yang ketiga melatih kejujuran dan disiplin. Yang keempat menolong teman dan pamrih. Yang di lingkungan di rumah ada berbagai juga, yaitu yang pertama berbakti kepada orang tua. Yang kedua mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Ketiga, berdoa dan melakukan sembahyang dengan tulus. Yang terakhir, hidup sederhana dan cukup. Saya terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Wirawan. Ada yang ingin menambahkan jawabannya Wirawan? Enggak ya, karena sudah secara jelas diberikan nilai-nilai moksa yang bisa diterapkan. Oke. Nah, itu tentang refleksi pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi moksa. Sekian dan terima kasih. Jadi Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anak semuanya di 12.6 sudah mengikuti pembelajaran moksa dengan baik dan benar, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita capai dengan baik, ya, secara bersama-sama tentunya. Dari materi yang Bapak berikan tadi terkait dengan moksa sudah kita bahas secara bersama-sama. Nah, untuk di rumah nanti silakan kalian pelajari terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran moksa itu sendiri. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Dan apabila dalam penyampaian tadi Bapak ada kekurangan, jadi mohon dimaafkan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kita semuanya. Kita berikan tepuk tangan untuk diri kita semuanya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan Paramasanti dan berdoa. Ketua kelas silakan memberikan instruksi. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.